Maaf beribu maaf, maaf beribu maaf. Kita tuh selama ini sebenarnya memang benar-benar telah Islam atau kita merasa Islam? Selama ini pertanyaan ini kita tujukan kepada diri kita, tidak untuk menunjuk hidung si A, si B, si C. Ini terhadap diri kita. Kita ini merasa Islam atau fix memang Islam. Islam karena bapak ibu kita, nenek moyang kita, atau karena lingkungan. Berbudaya Islam atau berkesadaran Islam. Kita ini mengucapkan syahadat tanpa makna, tanpa makrifat, hanya mengucapkan kalimat syahadah. Asyhadu alla ilallah wa asyhadu anna Muhammadar, sambil merem, sambil bermain, sambil bal-balan, kan begitu ya? Atau memang benar menyatakan syahadah, mengucapkan kalimat persaksian, atau memang benar-benar bersaksi. Keislaman kita selama ini seperti apa? Bagaimana kalau kita pendekatan kita menggunakan dasar-dasar yang ada juga dengan rasional yang nalar? Islam kita seperti apa? Kan gitu. Belum saatnya kita untuk mengevaluasi diri kita. Kalau kita mengacu kepada sebuah hadis ya, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bla bla bla, begitu aja lah. Ini kan di pelajaran kamu kan juga sering menerima ini. Buniyal Islam ala khomsin. Islam itu Islam pasal keselamatan itu dibangun di atas 5 pasal, 5 perkara. Kan ini sering kita mendengarnya, sering sekali kita ngaji ini. Yang pertama syahadatu, di depannya ada alif, syahadatu artinya mukotob, artinya saat kita syahadatu, suguhan ini sudah di depan saya kita, dan ini jelas bahwa ini diperuntukkan, disuguhkan kepada saya, syahadatu, kan gitu. Tapi kalau di dalam itu syahadah kan? Karena memang sudah pernah merasakan air putih. Syahadatu, benar-benar telah mukotob, adep-adepan, an, menggunakan kalimat takkid, an la ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, pakai an, bukan qaul. Syahadatu qaul la ilaha illallah, qaul asyhadu alla ilaha illallah, atau qaulan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak begitu kan, bukan qaul, bukan ucapan kan, bukan. Akan tetapi syahadatu an alla ilaha illallah, an pakai anna Muhammadar Rasulullah, bukan fi'la sholah tapi wa iqomus sholah, bukan fi'la zakah tapi wa ita'uz zakah, kan gitu kan. Rukun keselamatan kehidupan supaya damai, tentram, adil, makmur. Rukun Islam yang pertama supaya kita itu berada di dalam satu perilaku yang damai. Saat kita mengetahui esensinya Islam, asyhadu alla ilaha illallah, hadratul makna, artinya apa sih kalimatnya? Syahadatu, aktivitas kehidupan yang kita jalani sebagai apapun, menjadi apapun, dimanapun, situasi batin seperti apa, sumpek, judek atau gembira, sendiri atau bersama, saat bekerja atau saat istirahat atau saat belajar, itu sambil di semua aktivitas lahir yang dijalani itu dalam kesadaran kehadiran syahadah, dalam kesadaran kamu itu menjadi hamba yang bersaksi bahwa kamu itu bergerak itu karena keberadaan Tuhan, keberadaan Dia. Kamu tuh bisa melihat, bisa bekerja, bisa mendengar, itu karena nafahtu fihi, ada tiupan yang ditiupkan, dimasukkan fihi, di dalam dirimu, itu nafahtu fihi min ruhi,
ada ruh dari Allah. Ruh itu daya kuat sehingga kita bisa berbicara, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Itu karena ada keberadaan, ada kehadiran Dia. Kemudian ada ayat begini, wa ma yabtaghi ghairal Islam. Barang siapa mencari, mengikuti sistem kehidupan selain kehidupan sistem Islam, maka sekali-kali tidaklah seseorang itu akan diterima agamanya itu, dan dia itu di akhirat orang yang rugi. Maksudnya begini loh ya, itu kalimatnya al-Islam, ada isim takrif di depan. Jadi bukan masalah isim, bukan masalah simbol, bukan masalah kopiah, bukan masalah sorban, bukan masalah pakaian, bukan masalah sajadah, bukan. Walaupun itu kelengkapan alat ya, akan tetapi bahwa di dalam satu makna al-Islam dinan adalah sistem Islam, sistem keselamatan, watak, sifat, dan perilaku atau karakter yang menyelamatkan kehidupan seseorang baik di kehidupan berdunia ataupun di kehidupan akhiratnya dengan sebuah karakter, sifat yang menyertai watak yang melekat di dalam pola kehidupan kita untuk terjadinya peduli, saling membantu, saling menolong, terjadinya perilaku wala tatafarroku, tidak berpecah belah, dengan program kegiatan yang dapat menyatukan di antara sesama hidup di bumi ini secara syariat. Jadi ada kehidupan yang lahir jasad, ada kehidupan yang batin yang di dalam jasad. Akan tapi kehidupan yang lahir ini digerakkan oleh kehidupan batin yang berada di dalam jiwa, kan gitu kan. Kendaraan itu bergerak itu karena penumpangnya, kan begitu. Karena penumpangnya punya tujuan, penumpangnya dan sopirnya itu tahu tujuan, maka kendaraan itu bergerak itu sesuai dengan sopir dan keinginan penumpangnya itu mau kemana. Tapi nek sopire itu ngikuti obai jaran karena nggak punya tujuan, orang roh tujuan, dia hanya naik kuda, maka dia kemana arahnya tidak jelas. Itu kan soro, bisa kesasar, ngentekne bensin kalau itu kendaraan. Jadi ad-din itu sistem kehidupan, sistem kehidupan tunduk dan patuh, berserah diri. Patuhe kemana jelas untuk dikenali karena kalimatnya al, ada isim ta'rif, berarti ada metodenya, ada sistemnya. Kemudian dinnya di atasnya ada tasdid, dinan itu menjadi maknanya menjadi masdar, kan gitu kan.